mereka memiliki ide sederhana namun berevolusioner. Bagaimana jika cryptocurrency bisa ditambang tanpa perangkat yang keras, ya yang mahal, tanpa konsumsi listrik yang besar, dan tanpa pengetahuan yang teknisi atau sangat rumit, ya. Sebuah proyek yang berambisi untuk membawa cryptocurrency ke tangan masyarakat yang luas. Apakah ini hanya janji kosongnya aja, ataukah ini adalah masa depan uang digital yang berpotensi? Halo teman-teman garis poin, di sini gue Ibem Ram. Apa kabar semuanya? Di sini gue akan menjelaskan tentang Pi Network, ya. Kenapa nih begitu unik Pi Network ini ceritanya? Simak sampai selesai. Apakah lo udah pernah mendengar tentang Pi Network? Ya, sebuah cryptocurrency yang bisa lo tambang hanya dengan handphone, tanpa perlu perangkat yang mahal atau energi yang besar. Diluncurkan oleh 3 alumni Stanford pada tahun 2019 waktu zaman Corona, Pi Network berambisi membawa cryptocurrency ke tangan semua orang. Tetapi apakah ini benar-benar emang revolusi digital baru atau hanya janji kosong atau impian yang gak kesampaian? Mari kita temukan jawabannya lewat video kali ini. Simak sampai tuntas. Garis waktu Pi Network sejak tahun 2019 muncul menunjukkan pertumbuhan pengguna dari 1 juta ke 47 juta pengguna. Lebih dari 47 juta orang telah bergabung. Tapi kapan akan memiliki nilainya nyata? Itu pertanyaan yang sangat ada di benak kepala gue ini. Jadi apakah lu siap juga untuk menjadi bagian dari perjalanan Pi Network ini? Ya. Cukup lu bayangkan dulu, sebuah dunia di mana cryptocurrency tidak hanya menjadi milik segelintir orang, tetapi dapat dimiliki oleh siapa saja, di mana saja, hanya dengan menggunakan ponsel kalian. Itulah visi dari dibalik Pi Network. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam asal mulanya, perkembangan, dan bahkan potensi di masa depan dari Pi Network ini. Sebuah proyek yang berambisi untuk membawa cryptocurrency ke tangan masyarakat yang luas. Apakah ini hanya janji kosongnya aja, ataukah ini adalah masa depan uang digital yang berpotensi? Kita simak satu persatu. Pertama, asal mula Pi Network. Semua dimulai pada tahun 2019 ketika 3 lulusan PhD dari Stanford University, Dr. Nicholas Kokalis, Dr. Ching Diavan, dan Vincent McPhillips meluncurkan Pi Network. Mereka memiliki ide sederhana namun berevolusioner. Bagaimana jika cryptocurrency bisa ditambang tanpa perangkat yang keras, ya yang mahal, tanpa konsumsi listrik yang besar, dan tanpa pengetahuan yang teknisi atau sangat rumit, ya. Dengan latar belakang yang kuat dalam teknologi blockchain-nya, mereka menciptakan Pi Network, sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna menambang koin Pi langsung dari ponsel kalian masing-masing. Ya, praktis banget. Berbeda dengan Bitcoin atau Ethereum, yang membutuhkan perangkat keras khusus dan energi yang sangat besar, bahkan nggak bisa menggunakan handphone. Pi Network justru sebaliknya menggunakan mekanisme yang disebut Proof of Stake (POS), yang memanfaatkan jaringannya pengguna masing-masing untuk memvalidasi transaksi sehari-hari, ya. Pi Network mendemokratisasi penambangan cryptocurrency, membuat dapat diakses oleh siapa saja dan hanya dengan handphone kalian. Perkembangan Pi Network ini, ya, pada bagian ini, sejak diluncurkan Pi Network tumbuh dengan cepat. Pada akhir 2019, jaringan ini sudah memiliki lebih dari 1 juta pengguna pada tahun 2021 yang lalu. Angka itu melesat menjadi lebih dari 12 juta. Pi Network telah berkembang menjadi komunitas global yang sangat besar dan sangat dinamis. Namun pertanyaan yang utamanya, ya, yang terus muncul adalah kapan Pi ini akan memiliki nilai yang nyata, ya. Pada saat ini, Pi masih dalam tahap enclosed mainnet. Apa itu? Yang berarti koin ini belum diperdagangkan secara bebas di bursa. Para pengguna masih menunggu saat Pi ini bisa diperdagangkan dan memiliki nilai pasar. Namun, tim di balik Pi Network ini terus bekerja keras untuk mengembangkan
ekosistemnya yang mendukung penggunaan nyata dari koin V-Network. Mulai dari aplikasi peer-to-peer hingga marketplace yang memungkinkan transaksi menggunakan V. Ya. Lalu bagian ketiga yaitu tantangan dan harapan V-Network ya, di masa depan. Tentu saja V-Network bukan tanpa tantangan, pasti ada tantangannya, yaitu ada skeptisisme dari berbagai kalangan yang meragukan apakah V-Network ini benar-benar akan mencapai visinya atau enggak ya. Dengan lebih dari 40 juta pengguna terdaftar hingga 2024, pertanyaan besar yang harus dijawabnya adalah bagaimana V-Network ini bisa menciptakan nilai nyata bagi semua pengguna tersebut. Ini bukan tugas yang mudah ya. Namun, jika V-Network berhasil mengatasi tantangan-tantangan ini dan benar-benar dapat memberikan nilai yang nyata bagi penggunanya, kita mungkin akan menyaksikan lahirnya cryptocurrency kita sebagai saksi ya, yang sepenuhnya baru, cryptocurrency yang sepenuhnya baru, yang benar-benar dimiliki oleh semua rakyat. Sebuah cryptocurrency yang tidak hanya untuk investasi tetapi juga untuk transaksi sehari-hari, menghubungkan kita ke dunia digital dan dunia nyata. Oke. Jadi pada penutup pada video ini kali ini ya, jadi apakah V-Network ini akan menjadi revolusi berikutnya di dunia cryptocurrency ya, ataukah hanya angan-angannya saja ya, yang menjadi cerita lain dari janji yang tak terpenuhi ya, kita nggak tahu. Waktu yang akan menjawabnya ya. Salah satu yang pasti, perjalanan V-Network adalah sesuatu yang patut kita ikuti dan kita update terus beritanya. Jadi apakah lu siap untuk menjadi bagian dari sejarah V-Network ini? Ya. Jika lu tertarik untuk terus mengikuti perkembangan V-Network dan dunia cryptocurrency lainnya di Crypto Series ini, pastikan lu untuk memberi like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Garis Poin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Garis Poin, membaca arah garis ekonomi menguasai masa depan. Thank you.